Baik, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Matematika Bisnis. Kali ini kita di pertemuan ke-10 ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang turunan orde tingkat tinggi ya, teman-teman ya, serta penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Di mana pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi implisit. Nah, kali ini kita akan mengembangkannya dalam fungsi naik dan fungsi turun dan bagaimana menentukan nilai ekstrim suatu fungsi ataupun nanti titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Teman-teman, fungsi naik dan fungsi turun serta manfaatnya dalam analisa ekonomi dan bisnis, tentu kita harus memahami dulu apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun. Dalam grafik ini teman-teman bisa kita perhatikan. Nah, di sini ada sebuah kurva, katakanlah ini sebuah kurva kontinu ya teman-teman ya. Nah, posisi seperti ini yang dinamakan fungsi naik. Nah, pada titik ini, interval ini disebut ini fungsi naik, dan pada interval ini disebut dia fungsi turun ya teman-teman ya. Nah, ini naik arahnya tentu ke sini, dan ini turun arahnya ke sini. Namun dia akan berbelok lagi sehingga naik lagi. Ini dinamakan fungsi atau kurva kontinu ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini dia nanti akan berhenti sesaat, itu disebut titik stasioner. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita kenal, dinamakan juga ini titik balik fungsi. Nah, demikian juga di sini ada nanti dia berhenti sesaat, disebut juga ini titik stasioner ya. Baru dia dari turun naik lagi ya teman-temannya. Titik stasioner ini nanti yang akan banyak juga kita bahas ya teman-temannya. Titik stasioner ini yang menentukan apakah dia maksimum atau dia minimum ya. Nah, di materi sebelumnya, di perkuliahan sebelumnya, pada saat kita belajar yang fungsi kuadrat atau parabola, kita sudah bisa mendapatkan ini sebenarnya. Tapi kali ini kita akan lebih banyak membahas yang fungsi kubik, di mana pada fungsi kuadrat, kalau dia posisinya kurvanya terbuka ke bawah, dia akan memiliki titik balik maksimum, dan kalau dia kurvanya terbuka ke atas, dia akan memiliki titik balik minimum. Kira-kira sama ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan kaji dia dalam dari sisi turunan fungsinya ya teman-teman ya. Apa kaitannya turunan fungsi ini dengan fungsi naik dan fungsi turun atau titik ekstrim ataupun titik stasioner ini ya teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwa turunan pertama sebuah fungsi non-linear ya, bisa kuadrat, bisa kubik, dan seterusnya, dapat digunakan untuk menetapkan apakah fungsi tersebut naik ataupun turun ya, hanya dilihat dari nilai turunannya. Nah, di sini jika turunan pertamanya atau f aksen x-nya ataupun f aksen a-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka kurva itu dinamakan fungsi naik ya. Jika dia f aksen a-nya ini lebih besar 0 atau bernilai positif, itu dikatakan fungsi naik. Dan jika nilai f aksennya atau turunan pertamanya itu lebih kecil 0 atau bernilai negatif, maka fungsi itu disebut fungsi turun. Jadi kedudukannya kalau misalkan di sini dia dari ini nanti kita akan buatkan intervalnya ya. Di sini dikatakan intervalnya x sama dengan a, yakni y sama dengan fx ya. Nanti ada intervalnya ya teman-temannya. Nah, catatan di sini saat kita menentukan turunannya itu, setelah kita ketemu turunan pertamanya itu atau f aksennya itu, dari situ kita bisa uji tandanya ya teman-temannya, atau uji interval yang diberikan. Apabila f aksen sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan fx ya pada saat dia stasioner. Itu yang dinamakan titik ekstrim yang tadi saya jabarkan di awal. Oh ya teman-teman, perlu saya sampaikan, pada perkuliahan ini kita singkat ya teman-teman ya. Dan ada satu video lagi yang saya khusus membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun ini. Silakan nanti kamu cek di channel ini juga ya teman-teman ya.
Nah, di situ saya lebih jabarkan contoh soalnya dan bagaimana menentukan fungsi naik dan fungsi turun itu. Nah, di sini kita hanya sepintas karena ini hanya mengingatkan kembali materi di angkatan sebelumnya, teman-temannya. Jadi perkuliahan ini merupakan materi lanjutan ya, teman-temannya. Nah, ada satu video saya tentang fungsi naik dan fungsi turun ini. Silakan nanti kamu cek untuk belajar lebih mendalam ya, teman-temannya. Nah, tadi sampai kalau dia f aksen x-nya ini sama dengan 0 atau berada di titik ini, maka y sama dengan fx. Nah, dikatakanlah bahwa titik ini disebut titik ekstrim. Karena apa? F aksennya sama dengan 0 atau y sama dengan fx. Nah, uji interval yang tadi. Nah, kalau misalkan dia intervalnya A, titik ekstrimnya itu katakanlah itu A, jadikan itu sebuah persamaan sama dengan 0. Jadi, uji pada garis bilangan ya teman-teman ya, untuk menentukan apakah titik ekstrim itu maksimum atau minimum. Kenapa butuh di garis bilangan? Karena di situ nanti kita akan ketahuan yang mana dia nilainya negatif ataupun yang mana nilainya positif, yang negatif atau yang positif. Kalau dia nilainya positif, berarti dia memenuhi terhadap aksen X yang lebih besar dari 0. Berarti dia menyatakan bahwa fungsi itu adalah fungsi naik. Dan jika dia negatif, berarti dia memenuhi untuk F aksennya itu bernilai negatif, memenuhi sebagai syarat bahwa fungsi itu fungsi turun, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita perlukan sebenarnya di garis bilangan. Di video yang saya sebutkan tadi masih di channel ini juga, silakan dicek lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi tentang penjabaran fungsi naik dan fungsi turun ini teman-temannya. Di sana sudah saya buatkan contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini kita hanya membahas secara sepintas teorinya ya teman-temannya. Nah, selanjutnya misalkan nih, katakanlah sebuah fungsi. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kita lebih banyak yang membahas fungsi kubik ya. Nah, di sini sebuah fungsi fx sama dengan atau y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 12x kurang 5 merupakan fungsi naik ataupun menurun. Nah, pada interval x sama dengan 5 atau x sama dengan 7. Nah, selidiki ya, apakah naik atau turun pada interval x sama dengan 5 atau x sama dengan 7 ini. Dan selidiki pula untuk nilai ekstrim x sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya di sini saya tawarkan. Nah, karena tadi fungsi awalnya adalah 1/3x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 12x kurang 5, maka di sini langsung kita buat turunan pertamanya. Bagaimana di video-video sebelumnya, di perkuliahan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat turunan pertama ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita hanya melanjutkan ya. Jadi, turunan daripada fungsi ini adalah x pangkat 2 kurang 8x ditambah 12 ya, teman-teman ya. Nah, dari sini baru kita bisa selidiki tadi interval yang tadi disebutkan x sama dengan 5, selidiki x sama dengan 5, masukkan atau substitusikan nilai x sama dengan 5 ke turunannya ya, ke turunan pertamanya. Nah, supaya nanti kita tahu apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Karena kalau nilai f aksen ini positif atau negatif, itu yang menunjukkan apakah dia fungsi naik atau fungsi turun. Nah, di sini kita substitusikan x-nya sama dengan 5, 5 kuadrat dikurang 8 kali 5 ditambah 12, nilainya di sini sudah ketemu teman-temannya adalah negatif 3. Artinya negatif 3 ini lebih kecil daripada 0. Berarti y atau fungsi fx itu menurun pada x sama dengan 5. Jadi dia pada saat x sama dengan 5 fungsinya menurun ya teman-teman ya, ke arah bawah. Nah, selanjutnya kita cek dia di x sama dengan 7. Nah, substitusikan x sama dengan 7 terhadap ini persamaan x kuadrat kurang 8x tambah 12 yang kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi aslinya, yaitu 7 kuadrat dikurang 8 kali 7 tambah 12. Di sini ketemu
hasilnya adalah positif 5, yang artinya itu lebih besar dari 0. Berarti fungsi fx atau y itu naik pada posisi x sama dengan 7. Jadi kira-kira sketsanya seperti ini. Lalu di sini dikatakan selidiki pula untuk x sama dengan 6. Jadi misalkan nih, ini garis bilangannya teman-temannya. Di sini titik 6. Tadi kita uji 5 di bawah 6. Ya, di bawah 6 dia nilainya negatif ya teman-teman ya. Ya, ini negatif. Lalu kita uji tadi di atas 6, yaitu 7 tadi. Tadi kita udah uji 7 bahwa nilainya positif. Nanti semuanya akan seperti itu. Jadi sebenarnya bisa 7, bisa 8 dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya 7. Nah, ini bisa bilangan lainnya. Jadi bisa 7, bisa 8 dan di sini kita sudah buktikan tadi di bawah 6 yaitu 5 fungsi ini turun dan di atas 6 yaitu 7 fungsi ini naik ya. Jadi dia turun dan ini naik seperti ini teman-teman ya. Nah, dari mana tadi? Karena apa? Syarat fungsi naik adalah f aksennya lebih besar 0 dan syarat fungsi turun f aksennya itu lebih kecil 0. Jadi kira-kira sketsanya seperti ini. Nah, 6 di sini kita uji nilai 6 apakah berpengaruh ya teman-teman. Kita lihat nilai 6. 6 kita substitusikan terhadap f aksen satunya. 6 kuadrat kurang 8 kali 6 tambah 12 ternyata nilainya 0. Nah, ini menyatakan bahwa 6 ini adalah titik ekstrim ya. Nah, sementara kita simpan dulu artinya bahwa 6 ini adalah merupakan titik ekstrim. Nah, bahwa f aksen x-nya lebih kecil 0 untuk x-nya di bawah 6 dan f aksen lebih besar 0 untuk x-nya lebih besar 6 di atas 6 ke kanan ini. Nah, maka 6 dikatakan sebagai titik ekstrim ya teman-teman ya. Ini adalah titik ekstrim minimum. Kenapa kita tahu minimum? Karena apa? F aksen itu ketika kita uji di sini nilainya sama dengan 6 ya. Jadi minimum dia karena apa? Dia terbuka ke bawah seperti terbuka ke atas maksud saya seperti ini. Jadi turun dulu baru naik. Itu dipastikan dia terbuka ke atas. Karena apa tadi? Dia memiliki nilai maksimum atau minimum ini menunjukkan dia apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau dia, jadi ini kebetulan dia ketemu yang negatif baru positif ya, turun baru naik, berarti dia memiliki nilai ekstrim atau titik ekstrim minimum. Berarti dipastikan kurva ini nanti terbuka ke atas. Jadi kalau dia positif dulu baru negatif, artinya naik dulu baru turun. Nah, nilai f aksennya ya teman-teman ya, nilai f aksennya setelah disubstitusi ya teman-teman ya. Kalau dia naik dulu artinya positif, ketemu positif dan negatif ya. Di sini nilai ekstrimnya, maka itu memiliki titik balik atau titik puncak maksimum ya. Titik ekstrim maksimum dalam pembahasan ini kita gunakan bahasa. Jadi kita bisa pastikan dia terbuka ke bawah, memiliki titik balik atau titik puncak maksimum. Katakan, nah ini yang dinamakan nilai stasionernya atau titik stasionernya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana nilai ekstrim fungsi itu sendiri? Kalau tadi kita baru menentukan titiknya, titik ekstrimnya, di sini kita akan menentukan nilai ekstrimnya ya. Kalau tadi kan baru titiknya yaitu sumbu x ya. Nah, jika x-nya 6 berapa fungsi ini, berapa y-nya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita menentukan nilai ekstrim suatu fungsi ya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah fungsi yang tentu fungsi kubik. Jika y ataupun fx adalah sebuah fungsi parabola atau parabolik ya, turunan pertamanya f aksen x berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya. Tadi sebenarnya kita sudah bahas di awal. Jadi f aksennya ini, turunan pertama ini menentukan letak titik ekstrimnya. Sedangkan turunan keduanya atau f aksen duanya ini juga kita udah bahas di perkuliahan sebelumnya. Bahkan di video saya secara khusus juga sudah bahas ini. Berguna untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Jadi
fungsi turunan pertamanya untuk menentukan letak titik ekstrimnya, dan turunan keduanya untuk mengetahui jenisnya, apakah balik maksimum atau balik minimum ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, perhatikan fungsi parabolik sebagai berikut ini. Nah, di sini ini fungsi kuadrat ya, parabola ya, fungsi kuadrat. Turunannya adalah sudah jadi linear ya, 2x kurang 8 ya, diturunkan ya, atau didiferensialkan. Nah, turunan pertamanya 2x kurang 8, turunan kedua ini f aksen 2 ya. Ini sudah konstanta. Jadi, nah ini kaitannya antara, jadi turunan pertama tadi menyatakan letak titik ekstrimnya, sedangkan turunan kedua ini berguna untuk mengetahui jenis titik ekstrimnya ya teman-temannya. Titik ekstrim atau titik balik, katakanlah titik stasioner juga disebut ya, seperti itu ya teman-temannya. Nah, parabola y sama dengan fx ataupun fx sama dengan y mencapai titik ekstrim pada y aksennya sama dengan 0. Jadi f aksen, jika f aksen 1 ini seperti contoh yang tadi kita bahas, nilainya sama dengan 0, itu syarat bahwa parabola itu mempunyai titik ekstrim ya, atau mencapai titik ekstrim, titik balik baik maksimum ataupun minimum yang nanti ditentukan oleh turunan keduanya. Jadi kalau kita kemarin di parabola itu menentukan titik puncak ini ada x puncak, ada y puncak. Sekarang kita sebut namanya titik ekstrim ya, maksimum ataupun minimum ya. Oke. Nah, jika y aksen 2-nya atau turunan keduanya lebih kecil 0, itu menyatakan bahwa parabola itu terbuka ke bawah. Jadi terbalik ya teman-teman ya. Jadi kalau f aksen satunya ini lebih kecil 0, tadi itu fungsi turun ya. Dan jika f aksen satunya ini lebih besar 0, dia fungsi naik. Tetapi untuk nilai f aksen 2, turunan kedua ini, dia terbalik. Jika f aksen 2-nya ini lebih kecil 0, bahwa parabola tersebut akan membuka ke bawah ya, seperti ini, dan memiliki titik ekstrim yang dinamakan titik maksimum, titik nilai ekstrim maksimum. Nah, jika dia atau turunan keduanya itu lebih besar 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas, dan fungsi yang seperti ini akan memiliki titik ekstrim yang dinamakan titik minimum, titik ekstrim atau titik balik minimum ya. Jadi kalau di sini dia maksimum terbuka ke bawah, kalau dia terbuka ke atas memiliki ini titik ekstrimnya ya. Di sini teman-temannya ini juga titik ekstrim maksimum, dan ini titik ekstrim minimum, titik balik minimum fungsi ya teman-temannya. Nah, selanjutnya kita lihat di grafik ini teman-temannya. Ini tadi fungsi y sama dengan x kuadrat kurang 8x ditambah 12. Turunan pertamanya ya ini. Turunan pertama itu bisa juga berupa garis singgung ya teman-temannya, yaitu 2x kurang 8 ya. Nah, pada parabola x kuadrat kurang 8x ini yang terbuka ke atas ini ya teman-temannya, mencapai titik ekstrim minimum pada 4 min 4. Nah, diperoleh dari mana? Itu tadi yang kita uji, bahwa pada tempat turunan pertama yakni fungsi linear y aksen ini akan mencapai titik ekstrim, yaitu jika y aksen ini sama dengan 0. Jadi 2x kurang 8 itu sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita dapatkan, nah, katakanlah di sini y aksen sama dengan 0 ya. Seperti saya tuliskan di sini ya teman-teman. Pada y sama dengan 0, variabel x bebas. Nah, jadikan ini turunan pertama ini sama dengan 0. Jadi 2x ya kurang 8 itu sama dengan 0. Nah, dari sini kan akan ketemu x-nya berapa? 2x sama dengan 4 kan, 8 ya teman-teman ya. Kemudian x-nya adalah 4. Nah, dari sini dia. 4 inilah yang menjadi variabel bebas, atau pada saat x4 inilah dia mencapai titik ekstrim ya. Jadi titik ekstrim. Nah, dari mana kita peroleh min 4-nya? Nilai ekstrimnya, yaitu min 4 ini. Nilai ekstrimnya itu kita uji ke persamaan awal ya, fungsi awal ya teman-teman ya. Masukkan ke sini, ke fungsi awal x sama dengan 4,
ya substitusikan ke fungsi awal, ya, ke fungsi pertama nih. 4 kuadrat dikurang 4 kali 8 tambah 12, nilainya adalah min 4, teman-teman. Nanti substitusikan sendiri ya, teman-teman. Ketemulah titik 4 min 4, yaitu X-nya 4, Y-nya min 4. Inilah titik ekstrim atau titik balik minimum dari fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 8X ditambah 12. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, andaikan Y adalah min X kuadrat tambah 6X dikurang 2. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Sebenarnya karena kita sudah pernah belajar tentang fungsi kuadrat, ya, apakah dia memiliki nilai ekstrim maksimum atau minimum, dari pernyataan ini sebenarnya sudah bisa kita buktikan ya. Di sini A-nya negatif, berarti kurva ini dipastikan dia terbuka ke bawah, teman-teman ya. Tapi kali ini kita akan bahas nilai ekstrim fungsi ini, kita akan bahas dengan menggunakan turunan ya, yaitu baik turunan pertama ataupun turunan kedua. Penyelesaiannya kita ambil dulu turunan pertamanya, bahwa Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X dikurang 2. Turunan pertamanya adalah Y aksennya adalah min 2X ditambah 6. Nah, dari sini kita dapatkan turunan keduanya. Y aksen 2-nya adalah min 2. Nah, ini lebih kecil 0. Lebih kecil 0 artinya fungsi itu merupakan kurva terbalik atau terbuka ke bawah. Ya, teman-teman ya, terbuka ke bawah. Jadi kalau Y aksen 2-nya tadi lebih besar 0, dia memiliki kurva terbuka ke atas dan dia akan memiliki titik balik minimum. Berarti dari sini dia terbuka ke bawah, berarti dia akan memiliki titik ekstrim maksimum ya. Kita simak lagi. Nah, ini dia pernyataannya. Karena Y aksen lebih kecil 0, artinya Y aksen 2 ini, turunan kedua ini lebih kecil 0 atau negatif 2 nilai, maka parabola terbuka ke bawah. Meskipun tadi kita sudah bisa reka sebelumnya dengan fungsi kuadrat, kita memahami fungsi kuadrat bahwa jika nilai A-nya itu negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Ternyata itu masih sejalan juga dengan kita menggunakan diferensial yang kedua, turunan kedua, bahwa jika nilai turunan keduanya lebih kecil 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan dia memiliki titik ekstrim atau titik maksimum ya, teman-teman ya. Nah, syarat fungsi maksimum Y aksennya sama dengan 0. Berarti Y aksen 1 ini kita uji ya, kita jadikan menjadi persamaan ya, bahwa ini ya, ambil nilainya dijadikan persamaan. Artinya dia akan maksimum. Nah, titik ekstrim ini akan maksimum jika Y aksen ini sama dengan 0. Jadi jadikan persamaan. Itu aja yang kita lakukan di sini. Kita uji min 2X tambah 6 sama dengan 0. Ketemu tadi X-nya sama dengan 3. Ini tinggal dilanjutkan sendiri teman-teman ya. Jadi pindahkan min 2X sama dengan min 6 ya, min 6. Jadi X-nya adalah min 6 dibagi min 2, X-nya sama dengan 3. Nah, inilah titik ekstrim yang pertama ya teman-teman ya. Karena tadi kita sudah dapat bahwa dia akan memiliki titik maksimum ya, atau kurvanya terbuka ke bawah. Nah, nilai X sama dengan 2 ini kita substitusikan terhadap persamaan atau fungsi awalnya untuk mendapatkan nilai ekstrimnya atau nilai stasionernya, teman-teman ya, nilai stasionernya atau nilai ekstrimnya yang kita bahas di topik ini, yakni X sama dengan 2 sebagai titik ekstrimnya, nilainya cari Y-nya atau katakanlah nilai ekstrimnya atau Y-nya kita substitusikan ke fungsi awal ya teman-teman. Harus kita substitusikan ke fungsi awal. Berarti di sini 3 min kuadrat adalah 9, min 9 dikali negatif dia min 9 ditambah 6 kali 3 ya, dikurang 2, hasilnya adalah 7. Jadi di sini ketemulah titik X-nya 3, Y-nya 7. Nah, inilah titik stasionernya teman-teman ya. Kalau kita lihat di grafik seperti ini. Jadi ini yang saya katakan lagi, X3
ya, ketemu titik X3, Y-nya 7 ya teman-teman ya. Ini 7, ini X3. Nah, yang ini merupakan garis singgungnya atau katakanlah itu kita peroleh dari mana? Turunan pertamanya ya teman-teman ya. Nah, ini grafiknya tadi kita sudah dapatkan bahwa dia memiliki titik balik maksimum ya, titik ekstrim maksimum di titik 37 ya. Nah, kemudian Y sama dengan min 2 ini adalah merupakan nilai dari turunan keduanya, Y sama dengan 2. Oke. Ini dia grafiknya teman-temannya. Jadi kita sudah bisa dapatkan selain kita dengan menggunakan fungsi kuadrat, dengan turunan pun atau diferensial kita bisa menggambarkan grafiknya dan kita bisa mendapatkan titik baliknya, baik yang titik balik maksimum ataupun titik balik minimumnya. Kalau dia terbuka ke bawah seperti ini, dia akan memiliki titik balik maksimum atau titik ekstrim maksimum ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada contoh soal kedua di sini. Andaikan ya, dia masih menggunakan yang fungsi kuadrat ya. Andaikan x kuadrat di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 8. Tentukan nilai ekstrimnya. Apakah dia maksimum atau dia minimum serta tunjukkan dalam grafik ya. Itu maksudnya teman-teman. Tapi kali ini kita akan membahasnya dengan cara menggunakan turunan atau diferensial. Baik turunan pertama ataupun turunan kedua. Turunan pertama tadi apakah fungsinya naik ataupun fungsinya turun. Dan turunan kedua menyatakan nilainya atau posisinya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari pernyataan ini, dari fungsi ini, karena ini hanya merupakan fungsi kuadrat, berdasarkan sifat fungsi kuadrat itu, jika nilai A-nya positif, sebenarnya ini bisa dipastikan bahwa kurvanya itu terbuka ke atas. Namun posisinya bisa kita cek lagi dengan menggunakan turunan. Baik yang turunan pertama ataupun turunan keduanya. Nah, kita ambil di sini karena fungsinya tadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 8, masih sama ya. Ya, ini hanya saya turunkan. Lalu cari Y aksennya. Y aksennya adalah turunan pertama dari sini adalah 2X dikurang 4 ya. Nah, maka Y aksen 2-nya atau turunan keduanya adalah turunkan lagi turunan pertamanya sehingga 2 dia menjadi konstanta. Nah, di sini dia lebih besar 0. Karena dia lebih besar 0, inilah yang menyatakan bahwa posisi kurva tersebut adalah kurva yang terbuka ke atas ya. Jadi sama ya. Baik kita dilihat dari fungsi kuadratnya, nilai A-nya bahwa kurva ini akan terbuka ke atas. Ternyata dari nilai turunan kedua dari fungsi ini pun pernyataan itu benar bahwa kurva tersebut terbuka ke atas, yang artinya dia memiliki nilai ekstrim minimum ya teman-teman ya. Nah, di sini syarat minimum bahwa nilai Y aksen ini sama dengan 0. Jadi dari sini ini jadikan persamaan sama dengan 0. Karena Pak, kita sudah tahu dia memiliki nilai minimum ya. Nilai minimum kita peroleh dari mana? Dia Y aksennya ini lebih besar 0 atau bernilai positif. Maka jadikan ini Y aksen sama dengan 0. 2X kuat, 2X kurang 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2 ya. Jadi ini hanya disederhanakan atau diperkecil ya teman-teman. Ketemulah titik ekstrim minimumnya yaitu X sama dengan 2. Catat ini ya teman-teman ya. Ini nanti titik ekstrim minimumnya itu X sama dengan 2. Sekarang kita cari Y-nya kan. Y atau nilai stasionernya ya. Nilai stasionernya. Substitusi X sama dengan 2 ke fungsi awal ya teman-teman ya. Bahwa X kuadrat kurang 4X tambah 8, X-nya sama dengan 2. 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 8, nilainya adalah 4. Nah, ketemulah titik X-nya 2, Y-nya 4. Gitu ya teman-teman ya. X-nya 2, Y-nya 4. Kita sudah bisa membuat grafiknya atau sketsanya. Karena Y aksen 2-nya lebih besar 0, maka parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Dia memiliki titik ekstrim yaitu titik minimum, titik balik minimumnya. Nah, kira-kira seperti ini fungsinya teman-temannya. Nah, cara menggambarkan grafik ini juga kita sudah bahas dalam pertemuan ini. Kita tidak bahas lagi bagaimana cara menggambarkan grafik parabola fungsi kuadrat ya.
sudah ada di video di sesi sebelumnya teman-teman ya. Silakan dicek lagi kalau sudah lupa ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan di sini. Nah, ini tadi titik puncaknya atau Y titik baliknya dalam hal ini karena dia terbuka ke atas ya. Jadi dia memiliki titik balik atau titik stasioner. Ini yang dinamakan tadi fungsi turun, fungsi naik ya. Kalau nanti ini kita cek, ini akan bernilai negatif ya. Ini akan bernilai Y aksennya ini bernilai negatif. Karena apa tadi? Dia memiliki terbuka ke atas seperti ini kalau dia ketemu di sini negatif dan di sini positif ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk mempermudah. Seperti inilah gambarnya di mana titik ekstrimnya tadi adalah 2 dan nilai ekstrimnya adalah 4 ya. Y aksennya Y-nya itu adalah 4. Titik ekstrimnya 2 dan nilai ekstrimnya adalah 4. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oh ya, ini merupakan Y aksennya yaitu 2X sama dengan 2X kurang 4. Diperoleh dari ya, dari sini diperoleh dari turunan pertama dari fungsi awal ya. Y aksen 2-nya ini diperoleh dari batasan kedua ini diperoleh dari Y aksen 2 sama dengan 2 atau lebih besar 0 di atas 0. Kita lihat dia Y-nya sama dengan 2 di atas 0. Ini dia ya lebih besar daripada 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, tentu dia akan di bawah seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya kamu silakan di pause video ini, kamu pause di review lagi. Jadi disimak, jangan sampai gagal paham ya, teman-teman ya. Jadi dari mana tadi sudah ada di penjelasan sebelumnya, kamu tinggal review lagi ya, pause review lagi untuk lebih mendalam pemahamannya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik? Oh ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya buat kurva ya, kurva yang memiliki titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, ini tadi fungsi naik dan di sini dia fungsi turun. Ini dinamakan titik stasioner atau titik balik karena dia dari naik ke turun maka dia memiliki titik balik maksimum, dan di sini ini fungsi turun dan ini fungsi naik karena dia dari turun fungsi turun kemudian naik maka dia dikatakan memiliki titik balik minimum. Ini yang disebut tadi titik stasioner ya, titik stasioner atau nilai titik ekstrim ya, titik ekstrim tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana titik belok? Nah, dari dia nih turun berhenti sejenak kemudian berbelok tetapi masih ke arah turun ya, maka ini dikatakanlah ini titik belok turun. Nah, dan seterusnya di sini dia berbelok ya, di sini dia berhenti sejenak tapi dia masih mengarah turun, maka ini disebut titik belok. Nah, titik belok, nah ini dia berhenti sejenak disebut titik stasioner tetapi langsung naik, nah maka ini disebut titik ekstrim atau titik balik karena dia mengarah naik maka disebut titik balik minimum. Di sini dia memiliki nilai minimum. Nah, di sini dia dari posisi fungsi naik kemudian berhenti sejenak tapi naik lagi ya. Ini yang dinamakan titik belok naik ya. Dan seterusnya seperti ini, dari fungsi naik berhenti sejenak dan naik lagi, fungsinya naik lagi, itu yang dinamakan belok naik ya teman-teman ya. Jadi fungsi naik, fungsi turun, ya, fungsi turun, fungsi naik. Di antara fungsi naik dan fungsi turun ada namanya titik ekstrim, titik balik maksimum. Di antara fungsi turun dan fungsi naik ada namanya titik balik minimum. Nah, jika dia dari fungsi turun dan berhenti sejenak kemudian berbelok, itu disebut fungsi turun, fungsi belok turun. Dan jika dia fungsi naik dan berhenti sejenak tapi naik lagi mengarah ke atas, itu disebut fungsi belok naik. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik atau berpangkat 3 serta titik beloknya yang tadi kita sudah jabarkan dapat dicari melalui penelusuran terhadap turunan pertama ataupun turunan kedua daripada fungsi tersebut. Nah, maknanya apa? Jika f aksennya turunan pertama,
itu menentukan titik-titik ekstrimnya. Jadi turunan pertama ini menentukan titik-titik ekstrimnya ya. Maka turunan keduanya mengetahui jenisnya. Apakah maksimum atau minimum, atau juga termasuk menentukan beloknya turun atau beloknya naik. Jadi turunan pertama itu menentukan titik ekstrimnya, nilai ekstrimnya tadi. Kemudian turunan keduanya mengetahui jenis ekstrimnya yang bersangkutan, apakah dia maksimum ataukah dia minimum ya teman-teman ya, dan menentukan jenis beloknya ya, menentukan jenis titik beloknya, apakah titik belok turun ataupun titik belok naik ya. Nah, catatan fungsi kubik y sama dengan fx mencapai nilai ekstrim pada y sama dengan 0. Masih sama, ini syaratnya mutlak ya teman-temannya, bahwa y aksen sama dengan 0, dia akan mencapai nilai ekstrim maksimum di sini ya, ataupun di sini seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian y aksen 2-nya lebih kecil 0, ini tadi sudah kita jabarkan. Pada y aksen sama dengan 0, titik ekstrimnya maksimum. Jadi pada saat dia di sini stasioner ya, jika nilai aksen 2-nya lebih kecil 0, maka nilainya akan maksimum. Dan jika y aksen 2-nya ini di sini lebih besar 0, maka dia memiliki nilai ekstrim minimum. Tetapi untuk fungsi kubik yang y sama dengan, katakanlah y sama dengan x, berada di titik belok pada y aksen 2-nya ini sama dengan 0. Jadi kalau dia lebih kecil 0, dia maksimum. Kalau dia y aksen 2-nya lebih besar 0, dia memiliki nilai ekstrim minimum. Tetapi jika y aksen 2-nya ini sama dengan 0, dia akan berbelok. Ya, jadi dia berbelok turun atau berbelok naik, ditentukan nanti di sini, tergantung apakah dia fungsinya turun atau fungsinya naik. Kalau dia fungsinya turun, maka dia akan berbelok turun. Kalau dia fungsinya naik atau f aksen satunya itu lebih besar 0, maka dia akan berbelok naik. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, contoh di sini, apabila fungsi kubik dan turunan-turunannya serta hubungannya secara grafik, kita perhatikan di sini y adalah 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Ini fungsi kubik, maka turunannya sudah pasti dia merupakan fungsi kuadrat. Nah, ataupun fungsi hiperbola ataupun kurva dalam bentuk hiperbola ya teman-teman ya. Namun kalau turunannya, jadi dia fungsi pertamanya adalah fungsi kubik, turunan keduanya adalah fungsi kuadrat, maka turunan keduanya atau turunan pertama tadi maksud saya fungsi kuadrat, turunan keduanya y aksen 2-nya adalah merupakan fungsi linear ya. Jadi tadi sebenarnya sudah kita lihat di grafik-grafik yang sebelumnya ya, bagaimana posisi garis singgung dan posisi turunan kedua ini. Nah, di sini katakanlah dari fungsi ini kita peroleh ya, untuk mendapatkan y aksen sama dengan 0, nilai ekstrim atau titik stasioner itu, bahwa syaratnya tadi f aksen x atau y aksen itu sama dengan 0, maka turunan pertama ini ya kita jadikan persamaan sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya teman-teman ya, untuk menentukan titik ekstrimnya di mana-mana saja. Nah, karena ini merupakan fungsi kuadrat, kita dapatkan di sini nilai ekstrimnya atau titik ekstrimnya itu 2 titik, yaitu x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan 4. Berada di 2 titik. Jadi kalau dia di garis bilangan, nanti kita harus uji kedua titik tersebut di x2 dan x4 ya, untuk mendapat intervalnya ya. Tapi kali ini kita bukan untuk mencari intervalnya, kita hanya mencari nilainya kemudian ke grafiknya ya teman-temannya. Nah, untuk x sama dengan x1 dan x2-nya itu kita harus uji terhadap persama atau fungsi awalnya ya teman-teman ya. Kita harus uji terhadap fungsi awalnya. Nilai x1, x sama dengan 1 ini kita harus uji ke fungsi awalnya, x1-nya sama dengan 2, yaitu masukkan, substitusikan ke persamaan atau fungsi awal ya.
1/3 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya. Ketemu di sini nilainya adalah 3,67 ya, 3,67. Artinya dia berada di sumbu positif ya, teman-temannya. Y sama dengan X berada di titik ekstrim maksimum. Jadi dari sini kita tahu dia berada di titik ekstrim maksimum. Karena apa? Y aksen 2 adalah ya, Y aksen 2 adalah harus kita cek nilainya berapa Y aksen 2-nya. Ya, turunan pertamanya tadi X kuadrat kurang 6X tambah 8, turunan keduanya adalah 2X kurang 6. Karena kita sudah dapatkan tadi pasangan yang pertama adalah 2,3,67, maka kita harus cek nih nilai ekstrim yang kedua, yaitu terhadap turunan kedua ini. 2 kali 2 dikurang 6, 4 kurang 6. Nilainya ketemu negatif 2, lebih kecil dari 0. Karena nilainya lebih kecil 2 atau negatif, maka kurva ini dipastikan dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah, teman-teman. Karena apa tadi? Nah, ingat tadi, posisi ini kalau dia lebih kecil 0, dia memiliki nilai maksimum. Kalau dia lebih besar 0 atau positif, dia memiliki nilai minimum. Jadi terbalik ya, teman-teman ya. Nah, setelah ini kita harus cek lagi yang nilai X sama dengan 4. Jadi biarkan dulu nih min 2 ya. Yang penting kita sudah tahu nih sketsanya bahwa dia terbuka ke bawah pada saat ya, pada saat X sama dengan 2. Sekarang kita cek pada saat X sama dengan 4. Nah, nilainya tinggal disubstitusi ya ke fungsi awal, teman-temannya. 4 pangkat 3 kali 1/3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 dan seterusnya, ketemu titik di sini 2,33. Nah, pada saat ini Y sama dengan X berada di titik ekstrim minimum. Karena apa? Kita cek di Y aksen 2-nya. Nilai X sama dengan 4. 2 kali 4 dikurang 6, nilainya adalah 2 atau lebih besar 0. Positif 2 itu lebih besar 0. Berarti pada posisi titik ekstrim 4 ya, titik ekstrim 4, kurvanya terbuka ke atas ya. Maaf nih, kurang bagus ya. Harusnya letaknya kurvanya terbuka ke atas ya, teman-temannya. Jadi berada pada posisi yang berbeda ya, teman-teman. Pada saat nilai ekstrimnya sama dengan 2, kurvanya terbuka ke atas, lalu dia pada saat nilai ekstrimnya X sama dengan 4, dia terbuka ke atas. Di sini tadi terbuka ke bawah maksimum, di sini dia terbuka ke atas minimum ya. Nah, dari sini sudah kita dapatkan sketsanya sebenarnya, teman-temannya. Nah, jika Y aksen 2 ini sama dengan 0 ya, apakah dia memiliki titik belok ya, teman-teman? Kita harus uji. Nah, syarat dia memiliki titik belok Y aksen 2 ini sama dengan 0. Kalau dia hanya lebih kecil atau lebih besar dari 0, dia hanya membuktikan tadi dia terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, maksimum atau minimum. Nah, kalau dia Y aksen ini sama dengan 0, maka dia memiliki titik belok. Kita cek ya. Nah, X kuadrat, turunan kedua ya, 2X kurang 6 sama dengan 0. Jadi bahwa 2X sama dengan 6, X-nya adalah 3. Jadi hanya diturunkan ya, teman-teman ya. Di ini sama dengan 6, 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Ini sudah ketemu ya, teman-teman ya. X-nya sama dengan 3. Pada X sama dengan 3 lah dia kita uji ke persamaan awal. Karena ini gunanya tadi untuk menguji apakah dia memiliki titik belok atau tidak. Ya. Nah, kita cek nih X sama dengan 3 ke fungsi awal. 1/3, 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 tambah 8 kali 3 kurang 3 sama dengan 3. Ternyata dia berbelok di titik 33, teman-teman ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 3. Y aksen adalah 3. Nah, tapi kita belum tahu apakah dia beloknya itu naik atau beloknya turun. Kita harus cek Y sama 3 ini ke turunan ke satunya. Turunan pertamanya X kuadrat kurang 6X tambah 8.
Jadi 3 kuadrat dikurang 6 kali 3, yang ini ya teman-teman ya, diuji dari sini ekstrim atau titik belok ya. Titik beloknya ekstrimnya itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 tambah 8, ternyata nilainya negatif. Karena nilainya negatif, dari turunan pertamanya berada pada titik ekstrim dan hal ini merupakan titik minimum ya teman-teman ya, karena y aksennya ini pada titik ini nilainya negatif, berarti dia minimum berarti dia turun ya, negatif ya, fungsi naik fungsi turun, berarti dia berbelok turun ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi ini udah kita dapatkan sketsanya tadi. Titik ekstrim yang pertama adalah titik intervalnya tadi X-nya 2, Y-nya 3,7 ya. 3, ini yang pertama. Jadi jika X-nya 2, Y-nya 3,67. Jika X-nya 4, Y-nya 2,3 ya. 2,33. Jika X-nya 4, Y-nya 2,33. Ini titik ekstrim pertama, ini titik ekstrim yang kedua. Ini nilai ekstrimnya yang pertama dan ini nilai ekstrim minimumnya 2,33. Oke. Nah, disinilah titik puncaknya tadi kita sudah dapatkan X-nya 3 min 1 ya teman-temannya. X puncaknya 3, Y puncaknya 1. Nah, dari fungsi kuadrat yang ini. Dari Y aksen 1 ini, X kuadrat dikurang 8X ditambah 2. Nah, ini kita peroleh nih X puncak 3, Y puncaknya min 1. Nah, untuk titik belok tadi kita dapatkan di posisi 33, dia berbelok turun. Nah, dari sini tadi karena jika X-nya 3, kita substitusi ke turunan pertamanya, 3 kuadrat ketemu min 1. Jika X-nya 3, Y-nya min 1. Dia di sini berbelok turun ya teman-temannya. X-nya 3, Y-nya min 1. Itu juga yang menjadi titik puncak daripada turunan pertama ini. Jadi dia di sini di titik 33 dia berbelok tapi berbelok turun ya, berbelok turun. Oke, jadi sudah mulai paham ya teman-temannya. Fungsi kubik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 ditambah 8X kurang 3 berada di titik maksimum pada koordinat 2, 3,67 ya. X-nya 2, Y-nya 3,67 maksimum ya, berbuka ke bawah, dan titik belok pada koordinat 33 ya, ini yang ini dia titik belok turun ya namanya karena dia fungsinya turun nih, ditandai dengan Y aksennya itu negatif. Kalau dia fungsi naik, ya aksennya itu fungsinya positif. Lalu di sini titik minimum pada koordinat 42,33 ya. Jadi titik minimum pada koordinat 4,233, 4,2,33. Ini dia titik balik minimum ya, nilai balik minimum. Maka fungsi kubik Y sama dengan Fx mencapai titik ekstrim maksimum ketika Y aksen ataupun F aksen satunya sama dengan 0, yaitu Y aksen 2-nya sama dengan F aksen 2 lebih kecil 0. Dan titik ekstrim minimum ketika Y aksen sama dengan F aksen X atau sama dengan 0 dan Y aksen 2-nya lebih besar 0. Yang ini dia. Dan titik belok Y aksen 2-nya sama dengan F aksen 2X sama dengan 0. Ini yang kita uji di sini. Y aksen 2 sama dengan 0. Jadi untuk memperoleh ekstrim maksimum atau minimum, kita dapatkan itu di turunan pertamanya, dan nilainya apakah dia maksimum terbuka ke bawah ataupun dia minimum terbuka ke atas dilihat dari turunan keduanya. Kalau dia terbuka ke atas maka dia lebih besar 0, dia memiliki nilai ekstrim maksimum minimum, dan jika dia terbuka ke bawah maka dia akan maksimum atau Y aksen 2-nya lebih kecil dari 0. Silakan di pause dan diulang lagi teman-temannya. Dengan video seperti ini kamu bisa mengulang, jadi ulang lagi sampai kamu paham ya teman-temannya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada soal latihan untuk kegiatan mandiri, tugas mandiri ya teman-temannya.
Kira-kira seperti itu pertemuan kita kali ini pada pertemuan ke-10 ini teman-teman ya. Nah, sampai ketemu di Oke teman-teman, demikian pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat kuliahnya, perbanyak latihan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat kuliahnya, jaga